Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, kali ini masih di series belajar GUI-nya Java ya. Nah, di series keempat ini kita akan mencoba memahami bagaimana cara membuat komponen dan juga bagaimana cara menata serta mengaturnya. Kalau di sesi sebelumnya atau di part sebelumnya itu kita sudah mencoba untuk memahami penggunaan kontainer menggunakan Gframe. Nah, sekarang memahami penggunaan komponennya. Nah, seperti apa? Tidak usah terlalu lama, teman-teman semua yang baru mengunjungi ini bisa subscribe dulu ya. Misal belum subscribe channel ini dan misalkan menyukai video ini, bisa kasih like-nya. Oke, nah sebagai pemula yang baru pertama belajar GUI, nah ada tips dari saya. Oke, jadi sebisa mungkin sebelum teman-teman semua membuat tampilan langsung di kode program gitu ya, nah alangkah lebih baiknya desain terlebih dahulu. Ya, jadi desain terlebih dahulu tampilan yang akan dibuat itu nantinya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh. Di sini ada sebuah form dengan ya tampilan kurang lebih seperti inilah. Nah, ini kita coba memahami dulu ya konsepnya. Jadi seperti di video sebelumnya, jadi untuk form ini kan misal nih sebagai contoh ya, ini kan ada panjang atau di sini kita sebutnya width saja ya, lebar sama tinggi height. Nah, kemudian ini merupakan kontainer Gframe. Nah, komponennya mana? Nah, ini kayak aplikasi pemisahan buku, kode buku, kotak-kotak ini ya. Ini kita pakai label, ini text field, kemudian ini ada radio button, ada combo box, ada button. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang akan kita tempatkan di dalam kontainer Gframe. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu tampilannya akan dibuat seperti apa. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman semua untuk mengetahui posisi nantinya komponen itu diletakkan di mana, teman-teman harus memahami konsep ini. Jadi di sini kita menggunakan X dan Y ini ya. Jadi sumbu X itu yang apa ini? Horizontal, mendatar, kemudian yang tinggi ini merupakan sumbu Y. Kemudian di sini ada titik, ini merupakan titik awal X dan Y. Kalau semakin ke bawah, ini Y semakin tinggi nilainya, semakin besar. Ya, positif tentunya. Kemudian untuk yang X, semakin ke kanan, itu nilainya akan semakin besar. Ya, jadi titik awalnya ada di sini. Ini harus dipahami. Nah, setelah teman-teman semua membuat tampilannya, kita harus mencoba menghitungnya. Waduh, susah nih menghitung. Nggak susah, ini saya juga sudah buat di sini lebihnya kayak gini. Nah, ini dia. Jadi nanti ketika menata komponen kita perlu 4 variabel nilai, yaitu yang 2 itu berkaitan dengan koordinat X, Y, yang 2 lagi berkaitan dengan ukuran komponen itu sendiri. Nah, di sini sebagai contoh, ini label untuk judul ya, label untuk judul formnya. Nah, di sini ada titik XY, ini berkaitan dengan koordinat posisi. Jadi posisinya anggap sajalah ini lebar dari formnya 400, kemudian panjang tingginya itu 550. Nah, di sini labelnya kita atur 120, itu kan ke kanan ya. Jadi X dulu 120, kemudian Y 30, ke bawahnya 30. Ini sebagai contoh aja. Ya, kemudian untuk width sama height-nya ini sebagai contoh, di sini 150 untuk lebar dari komponen label ini. Ya. Nah, saya zoom dulu deh. Kemudian ini height-nya, tingginya itu 30. Jadi teman-teman semua ketika mau membuat komponen harus tahu ini dulu ketika kita mengaturnya secara manual. Nah, catatannya ini kita atur manual, tidak menggunakan layout manager. Nanti beda lagi ketika menggunakan layout manager. Nah, manual ini kata kuncinya nanti adalah set bound.
Jadi metode set bound yang digunakan untuk menata dan mengatur besar kecilnya komponen itu sendiri. Nah, jadi ini harus diketahui teman-teman. Posisi koordinat XY kemudian ukuran dari komponen. Ya, width sama height. Jadi posisinya nanti ada 4 parameter. Parameter pertama nilai X, parameter kedua nilai Y, kemudian parameter ketiga itu width, lebar dari komponen, parameter keempat itu tinggi dari komponen. Nah, ini teman-teman perlu memahami ini. Nah, kemudian anggap saja lah nanti untuk komponen nilainya kita samakan semua. Kalau misalkan nanti ada yang tidak terlihat, biasanya kadang seperti itu ya, itu nanti bisa diatur belakangan. Yang terpenting di sini adalah posisi XY-nya. Supaya apa? Supaya ngaturnya, penataannya rapi, kayak gitu. Kalau yang bagian ukuran disamain semua nggak apa-apa. Tapi kalau XY-nya nggak mungkin sama, karena ini berkaitan dengan posisi komponen itu ditempatkan di mana. Contoh nih, setelah judul, ya, ini tak terlalu kecil, sebentar tak besarin dulu ya. Nah, sama ya. Jadi di sini kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini ada label kode buku. Posisinya gimana? Jadi di sini dari kiri sampai teks ini, ya, titik ini ya, teks K di atasnya ini. Anggap saja ini titik awal dari komponen label ini. Jadi ke kanannya 20, ke bawah di sini 80. Ini ya, kanan dari posisi sini ya, posisi luar dari G-frame-nya, kontainer ini ke kanan 20 nilai X-nya. Kemudian dari atas dari sini sampai bawah ini nilainya 80. Ya. Kemudian nah ini si text field yang di sebelah sini, ini kan nilai X yang awal ya. Jadi 20 ini ditambah berapa? Misalnya di sini tambahkan 130 ya, jadinya 150. Kan semakin ke kanan. Tapi nilai yang belakangnya 80 sama. Karena ukuran tingginya, posisi tingginya kan sama ya. Ini 80, dari atas bawah 80, ini atas bawah ini 80. Jadi nilainya sama yang belakang. Ya, yang Y-nya sama. Tapi nilai X-nya beda karena dia posisinya menuju ke kanan kayak gitu ya ibaratnya ya. Sini sampai sini 20, kemudian dari titik sini luar sampai titik yang ini 150 kayak gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini ada label nama buku. Nah, posisi X-nya sama kayak yang di atasnya, kayak kode buku, yaitu 20 ya, dari kiri ke kanan ini. Tapi untuk nilai Y-nya beda 110. Jadi dari atas sini, dari sini sampai ke bawah sini. Nah, itu 110. Ditambahkan 30 dari titiknya si kode buku. Nah, gitu. Kemudian untuk text field. Nah, text field X-nya nilainya berubah, Y-nya sama ya, 110. Ya, Y-nya 110 sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada polanya. Ada polanya nih ya. Nih, ya, lihat di sini. Kalau dia menurun, ya menurun atau apa istilahnya ya, ke bawah kayak gitu ya, menurun kayak gini ya, titik secara vertikal, ini posisi nilai X-nya sama ya, 20 20, 150 150 sama. Tapi kalau untuk yang Y, dia nilainya baru sama ketika dia mendatar ya. Ini nah 80, ini juga 80 dari kiri ke kanan kayak gitu. Yang bawahnya juga sama nih, 110 110 dari kiri ke kanan, nilai Y-nya sama. Tapi kalau ke atas ke bawah itu baru X-nya yang sama. Jadi di sini ada pola. Coba teman-teman pahami sendiri kalau misalkan saya menyampaikan, teman-teman semua tidak mudeng kayak gitu ya, atau nanti bisa tanyakan di kolom komentar deh lebih lanjut. Jadi ini ya ada polanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua coba tata saja seperti ini, ditata. Jadi nanti ada hitungannya tentunya dan konsisten, kayak deret lah istilahnya ya, deret aritmatik. Deret itu apa? Cari sendirilah ya, deret matematika untuk aritmatika ya, deret aritmatik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba implementasikan
Nah, kita implementasikan. Kalau kemarin kita buat ini ya, masih label untuk judulnya. Sekarang kita akan coba buat untuk label kode buku. Ya, new label, misalnya kode buku. Gini ya. Nah, label kode buku dot set bound. Nah, ini ya, set bound. Nil X-nya berapa tadi? Ini ya, 20. Sini berapa nih? 20 ya. 20, Y-nya 80. Width-nya samain aja ya, ini ya. Samain yang atas 150, ini 30. Misal terlalu lebar nanti bisa kita kecilkan ya. Kemudian form, jangan lupa tambahkan ya labelnya ke dalam kontainer. Oke, nah kita jalankan. Ini close dulu ya, jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya, posisinya di sini ya, sebelah kiri sinilah, gampangnya gini. Kemudian setelah label kita tambahkan text field yang ini ya, text field C, text field, misalkan namanya txt kode buku. Sorry, ini ya, C text field. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan set bound seperti yang di label, set bound. Nah, yang 4 parameter ya. Ini 150, 80, 150, sini 80. Width-nya anggap aja masih sama. Nah, gini. Jalankan kembali. Nah, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan nih, ini juga nggak kelihatan. Kenapa? Saya lupa belum menambahkan, sorry. Nah, ini hati-hati juga, nanti teman-teman semua bisa juga kayak gini ya. Waduh, kok nggak muncul-muncul. Wah, belum ditambahkan ke kontainernya ternyata ya. Kok label sih, txt ya, semakin malam semakin oleng kayaknya. Oke nih ya, ini close, jalanin dulu. Nah, nih udah muncul ya, udah muncul untuk si text field ini ya, si text field 30 ini. Kemudian nama buku ini kita tambahkan lagi. Ini saya copy aja biar cepet, tapi teman-teman bisa mungkin ngetik ya biar ngelotok ya. Bahasa mana ini, ngelotok itu bahasa Jawa ya. Label tadi kode buku, ini nama buku ya, biar hafal gitu ya, nama buku. Oke, kemudian jangan lupa ini ganti. Wah, ini mouse-nya saya minta ganti, ini ngajak berantem nih ya. Nama buku, kemudian di sini kita cek nih, nama buku 20 110. 20 ini ya, 110. Ini ya. Kemudian kita jalankan kembali. Ini close dulu. Jalankan. Nah, ini udah muncul nama buku. Selanjutnya bikin text field untuk yang ini ya, text field yang nama buku. Mana nih, netbin ya. Enter. Ini txt nama. Ini nama. Ini juga nama. Nah, di sini 150 110. 150 ini 110. Kebanyakan. Nah, nih ya.
Kita coba jalankan. Udah nggak muncul. Nah, ini harus diatasin dulu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak muncul ini geser atau di maximize kayak gini dulu nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya kok terlalu mepet ya, karena coba lihat di sini tinggi dari komponennya itu adalah 30 ya. 30, kemudian jarak antara yang atas ini, yang komponen label sama text field untuk kode buku dan juga untuk nama buku, itu jedanya juga 30 nih ya. 80 ke 110 itu kan jaraknya 30. Jadi ngepres aja antara komponen dan jarak antar yang atas bawah gitu ya. Nah, kalau pingin tidak ada apa istilahnya, tidak nempel gini atau berjarak, komponennya bisa dikecilin atau jarak yang satu apa istilahnya ya, ini satu paket ya, satu paket yang atas dengan yang bawah ini dilebarin. Nah, kalau misal di sini contohnya komponennya yang dikecilin aja posisinya ya, ini 25, ini juga 25, ini 25, ini juga 25. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada gang ya, jeda di sini. Nah, ini jadi ada ya 2 pilihan yang bisa teman-teman nanti lakukan. Jadi dikecilin tingginya, height-nya dari komponen yang kita buat, atau diperbesar jarak antara ini ya, satu paket ini ya, label sama text field ini yang ke bawah ini. Ini kan ada hitung-hitungannya, nggak sembarangan. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, untuk menata komponen ya secara manual di sini. Jadi teman-teman harus paham gimana cara ngitungnya, gimana cara ya membuat nilainya lah gampangnya gitu, karena ini penting. Kalau nggak mudeng nanti amburadul datanya ya. Nah, untuk komponen yang lainnya akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya, di tutorial berikutnya, karena nanti untuk penggunaan radio button dan juga combo box itu ada penambahan kode sendiri, beda dengan yang label sama text field ya. Apa penambahannya? Tunggu saja di video berikutnya biar kalian penasaran. Baik, seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan untuk tutorial kali ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, ataupun nanti misalkan ada request mau membahas materi apa mengenai Java GUI ini yang dasar tentunya, silahkan bisa berikan pertanyaan atau saran di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan menarik yang lainnya. Bye bye.